Bab 626. Para dokter dan perawat di rumah sakit keluarga Kong semuanya tahu bahwa keluarga Kong sangat berkuasa. Jadi kapanpun mereka memiliki kesempatan, mereka akan melakukan apa saja untuk menyenangkan keluarga Kong. Perawat kecil ini tidak pernah membayangkan bahwa dia akan disukai oleh tuan muda ketiga hari ini. Ini seperti terbang ke atas dahan dan menjadi burung phoenix. Terlepas dari hal lain, meskipun dia hanya menghabiskan malam dengan tuan muda ketiga tidak akan pernah memperlakukannya dengan buruk. Jika dia bisa mengandung anak tuan muda ketiga pada malam bercinta, bukankah itu berarti sang ibu akan menjadi tuan berdasarkan nilai putranya? Banyak bintang wanita yang nekat menjadi kekasih pria kaya, atau hamil di luar nikah atau melahirkan anak pria kaya, sekadar untuk bisa terbang ke angkasa. Setelah mendengar ini, perawat kecil itu menganggukkan kepalanya hampir tanpa berpikir, dan pada saat yang sama, dia berkata dengan genit dengan suara kaku, "Tuan muda ketiga, apapun yang Anda inginkan, saya akan melakukannya." Ketika Kong Delong mendengar hal itu, tiba-tiba ia menjadi bernafsu. Ia segera menarik perawat wanita itu dan menjepitnya. Untungnya kalung rubi itu belum memberikan dampak yang berarti pada dirinya, sehingga sebelum menjalani operasi, Kong Delong tidak memiliki masalah dengan kemampuannya di bidang tersebut. Perawat kecil itu secara alami sangat proaktif, dan mereka berdua mulai membuat api dan segera menyalakannya. Tapi saat keduanya bertarung tanpa pamrih, pintu bangsal tiba-tiba terbuka. Kong Delong terkejut, dan ketika dia menoleh untuk melihat ke pintu, dia semakin ketakutan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa orang tuanya, kakek neneknya, dan kakek neneknya semua akan berdiri di depan pintu, menatapnya dengan kaget. Nenek Kong Delong berteriak, kehilangan keseimbangan, dan duduk di tanah. Segera setelah itu, wanita tua itu mengerang, jelas merasa sangat kesakitan. Kong Delong buru-buru menarik spray, membungkus dirinya, dan bertanya dengan gugup, "Kakek, nenek, ayah, ibu, kamu, apa yang kamu lakukan? Datang begitu cepat, Anda bajingan." Ayah Kong Delong, Kong Lince mengumpat dengan marah, lalu pergi membantu wanita tua itu. Akibatnya, ketika hendak membantu wanita tua itu berdiri, wanita tua itu berteriak kesakitan, "Oh tidak, tulang ekorku terluka dan sakit sekali. Segera bawa ke dokter." Lelaki tua keluarga Kong itu juga geram, ia menunjuk ke hidung Kong Delong dan mengumpat, "Kamu keturunan yang tidak layak. Sebagai keturunan keluarga Kong, bagaimana kamu bisa akur dengan wanita seperti itu? Bagaimana jika wanita seperti itu hamil? Dengan pewaris keluarga Kong kami benar-benar dipermalukan olehmu." Kong Delong menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana ia bisa membayangkan orang tuanya akan tiba di rumah sakit dalam waktu kurang dari 10 menit. Terlebih lagi, saya tidak menyangka bahwa saya akan mengikuti seorang perawat wanita untuk menjalin hubungan cinta spontan dengan seorang pria dan seorang wanita. Saya tidak menyangka bahwa para tetua akan melihat saya. Melihat kakeknya begitu marah, ia buru-buru mengaku, "Kakek, jangan marah. Saya hanya bingung sesaat. Soalnya dokter bilang saya tidak bisa melakukan hal seperti itu selama 3 bulan setelah operasi, jadi aku tidak bisa menahannya. Tolong hukum aku." Kong Lince berkata dengan marah, "Kamu bajingan, sia-sia kakek nenekmu begitu peduli padamu dan datang ke sini untuk menemuimu. Aku tidak menyangka kamu, bajingan, menjadi begitu tidak biasa. Aku benar-benar marah sampai mati." Setelah mengatakan itu, dia memarahi lagi, "Apakah kamu tidak melihat nenekmu terluka? Mengapa kamu tidak datang dan melihat?" Kong Delong tahu bahwa dia dalam masalah, dan pikiran pertamanya adalah segera membuang kesalahannya, jadi dia menunjuk ke perawat wanita itu dan berseru, "Ayah, rubah betina inilah yang merayuku." Perawat wanita itu memegang bantal untuk menutupi tubuhnya dan berkata dengan sedih, "Tuan muda ketiga, Anda tidak boleh meludahi orang lain. Jika Anda tidak menginginkannya, Tuan muda ketiga, bagaimana saya bisa melakukan hal yang mengkhianati saya? Pacar, perasaan pacarku tidak terlalu penyayang." Kong Delong mengumpat dengan marah, apakah kamu masih punya pacar?" Perawat wanita berkata dengan berlinang air mata, "Pacar saya dan saya telah bersama selama beberapa tahun, dan kami berencana untuk menikah tahun ini. Jika dia mengetahui hal ini, saya tidak akan bisa menjadi orang baik di masa depan. Kong Delong sangat marah hingga dia mengertakkan gigi, sementara ayahnya, Kong Lince,
memasang wajah gelap saat ini dan berkata kepada perawat wanita, "Saya akan meminta seseorang memberi saya 10.000 yuan untuk keluar dari ruangan ini dan keluar dari rumah sakit ini." Ketika perawat wanita mendengar ini, dia mengangguk penuh semangat, segera mengenakan seragam perawatnya, dan berlari keluar dengan gembira. Saat ini, dokter juga bergegas dan mengirim wanita tua yang terjatuh ke tanah untuk diperiksa. Kakek Kong Delong dan ayah Kong Delong mengikuti, meninggalkan ibu Kong Delong, Dong Xiuhua di bangsal. Dong Xiuhua menatapnya dengan marah saat ini dan menuduh, "Mengapa anak ini begitu bodoh? Kamu tidak bisa melakukan hal seperti itu dengan baik. Kamu harus melakukannya di rumah sakit. Kamu tahu kakekmu pernah melihat situasi seperti ini berkali-kali." Marah. "Bu, aku salah." Kong Delong menunduk saat ini, merasa sedih seperti anak kecil. Dong Xiuhua hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Bukannya kamu tidak tahu bahwa kakekmu paling menghargai darah keluarga Kong? Di antara keturunan laki-laki keluarga Kong, siapa di antara kamu yang teduh? Wanita yang tidak bisa dipentaskan. Jika Anda mengandung anak dari keluarga Kong, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan rasa hormat dari lelaki tua itu. Bukannya Anda tidak tahu apa yang akan terjadi pada putra bungsu dari keluarga paman ketiga Anda dan putra kedua dari keluarga paman keempat Anda?" Kong Delong tahu betul bahwa putra bungsu dari keluarga paman ketiganya dan putra kedua dari keluarga paman keempatnya diusir dari Yanjing oleh kakeknya karena mereka bermain-main di luar dan mendapatkan wanita hamil yang tidak layak dipublikasikan. Sekarang kedua orang ini telah dikirim ke selatan, masing-masing menjalankan industri kecil yang tidak dapat dipromosikan. Mereka tidak memenuhi syarat untuk kembali ke keluarga Kong di Yanjing. Mereka menggunakan sumber daya keluarga Kong. Dapat dikatakan bahwa mereka sudah menjadi milik keluarga Kong. Kurangi meninggalkannya. Orang tua itu sangat bangga dengan darahnya sepanjang hidupnya. Pasalnya, keluarga Konfusius dari garis keturunannya adalah seorang ahli membaca kitab bijak dan menjabat sebagai pejabat tinggi di istana. Pada dinasti Ming dan Qing, banyak sekali pangeran dan pangeran yang dididik dan dilatih oleh nenek moyang mereka. Oleh karena itu, menurut lelaki tua itu, garis keturunan keluarga Kong hanya bisa diperbanyak dan diwarisi oleh wanita yang terpelajar dan berakal sehat. Jika para wanita yang tidak layak di luar itu dibiarkan memanjakan anak-anak keluarga Kong, itu akan menjadi penghinaan besar terhadap darah keluarga Kong, yang tidak dapat ditanggung oleh lelaki tua itu. Oleh karena itu, Kong Delong merasa takut jauh di lubuk hatinya. Untungnya, orang tua dan kakek nenek saya datang lebih awal. Jika saya tidak memiliki tindakan perlindungan apapun dan berakhir dengan perawat wanita, dan sayangnya dia hamil anak saya akan celaka. Jadi dia berkata kepada Dong Xiuhua dengan saleh, "Bu, jangan khawatir, saya tidak akan melakukan ini lagi." Dong Xiuhua menghela nafas dan berkata dengan serius, "Tidak ada gunanya kamu memberitahuku hal ini. Ketika kamu kembali, beritahu kakekmu dengan benar. Kamu harus meminta kakekmu untuk memaafkanmu. Apakah kamu mengerti?" "Saya mengerti, Bu." Kong Delong mengangguk, dan bertanya dengan sangat tertekan, "Bu, mengapa ibu datang begitu cepat? Saya pikir ibu harus menunggu setidaknya 20 menit lagi." Dong Xiuhua memelototinya dan berkata dengan marah, "Awalnya kami akan berkendara ke sini. Tetapi setelah nenekmu mendengarnya, dia mengkhawatirkan keselamatanmu, jadi dia menyarankan untuk datang dengan helikopter. Siapa sangka kita akan menemui hal seperti itu ini setelah kita datang ke sini. Cepat ganti pakaianmu dan pergi ke sana untuk melihat bagaimana keadaan nenekmu." Bab 627. Kong Delong merasa sangat kesal saat ini, mendengar ibunya menyuruhnya pergi menemui neneknya, dia buru-buru mengangguk. Dong Xiuhua berbalik dan berkata, "Berpakaianlah sekarang, cepat." Petik 2. Kong Delong lalu buru-buru mengenakan pakaiannya. Dong Xiuhua bertanya kepadanya, "Mengapa kamu pergi ke Jinling kali ini? Mengapa Anda buru-buru kembali setelah Anda pergi ke sana, dan saya mendengar bahwa Anda juga menelan kalung rubi? Apakah itu kalung yang saya bantu pilihkan untuk Anda berikan kepada wanita tertua dari keluarga Song? Apa yang terjadi di sini?" Petik 2. Menghadapi serangkaian pertanyaan dari ibu saya, Kong Delong menghela nafas dan berkata, "Bu, jangan sebutkan itu. Kali ini aku pergi ke keluarga Song di Jinling, dan tanpa diduga aku bertemu dengan pria bau bernama Ye. Aku bertaruh dengannya. Alhasil, ia kalah taruhan dan menelan kalung rubi tersebut." Petik 2. Dong Xiuhua mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana kamu bisa memprovokasi seseorang bernama Ye?
Mungkinkah dia adalah anggota keluarga Ye di Yanjing? Kami tidak boleh menyinggung keluarga Ye. Petik 2. Kong Delong berkata dengan tergesa-gesa, entah itu anggota keluarga Ye di Yanjing, atau menantu laki-laki bernama Ye dari Jingling yang turun tangan. Sial, dia tahu cara mempraktikkan semacam ramuan hantu, dan dia membujuk keluarga Song menjadi linglung. Tertegun. Petik 2. Dong Xiuhua bertanya lagi, kalau begitu, apakah Anda sudah memberitahu penanggung jawab keluarga Song tentang kerja sama dan pernikahan? Ayahmu juga berharap kamu bisa menggunakan masalah ini untuk mengesankan kakekmu. Petik 2. Kong Delong berkata dengan marah, keluarga Song itu sama sekali tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik, dan Song Wanting telah menggoda pria genit bernama Ye itu. Aku benar-benar ragu mereka berselingkuh. Petik 2. Mustahil. Dong Xiuhua menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah menyelidiki situasi wanita tertua dari keluarga Song. Dia adalah gadis yang sangat baik. Dapat dikatakan bahwa ada begitu banyak wanita di Yanjing, tetapi mereka mungkin tidak dapat melakukannya, bandingkan dengan dia. Terlebih lagi, saya meminta seorang detektif swasta untuk memberitahu saya bahwa Wanting Song tidak pernah jatuh cinta sejak dia masih kecil. Petik 2. Dikatakan, Dong Xiuhua merendahkan suaranya lagi dan berbisik, sejujurnya, saya juga meminta seseorang untuk menyelidiki catatan pemeriksaan fisik Song Wanting di rumah sakit swasta kelas atas beberapa waktu lalu. Catatan tersebut menunjukkan bahwa dia masih seorang gadis muda. Petik 2. Begitu Kong Delong mendengar ini, tatapannya yang seperti serigala langsung muncul di matanya. Dia tanpa sadar berseru, apakah Song Wanting masih perawan? Petik 2. Dong Xiuhua memarahi dengan suara rendah, berapa kali aku sudah bilang padamu untuk tidak berbicara terlalu vulgar. Jika kakek nenekmu mendengarnya, kesanmu akan buruk lagi. Petik 2. Kong Delong buru-buru menjelaskan, maaf Bu, saya tidak percaya untuk sesaat. Petik 2. Dong Xiuhua berkata, dari analisis saya, Song Wanting benar-benar gadis yang baik tidak seperti yang lain. Seseorang seperti kakekmu yang sangat memperhatikan darah, wanita, status dan pengembangan diri, saya percaya jika kamu bisa menikahinya, menginginkan Song, kakekmu akan sangat senang, jika tidak, mengapa ibumu membiarkanmu pergi jauh-jauh ke Jingling? Petik 2. Dikatakan, Dong Xiuhua berbisik lagi, biar ku beritahu, Song Wanting adalah kesempatan untukmu sekarang. Petik 2. Kakekmu selalu ingin kakak laki-laki tertua pamanmu mengejar nona muda keempat dari keluarga Ye, tapi nona muda keempat dari keluarga Ye sama sekali tidak meremehkannya. Kakekmu memarahinya berkali-kali karena dia pikir dia tidak kompeten. Petik 2. Saudara laki-laki kedua dari keluarga pamanmu sedang mencari wanita tertua dari keluarga Suan di Yanjing. Meskipun statusnya sangat tinggi, gadis itu benar-benar tidak tampan, dan dia tidak terlihat baik bahkan setelah operasi plastik. Petik 2. Dan gadis itu memiliki temperamen yang sangat liar, riang, dan sama sekali tidak terlihat seperti wanita. Kakek dan nenekmu juga tidak terlalu puas. Jika Anda dapat menemukan gadis baik seperti Song Wanting saat ini, kakek nenek Anda akan sangat bahagia. Pada saat itu, di mata kakek dan nenek Anda mungkin menduduki peringkat nomor 1. Petik 2. Baru pada saat itulah Kong Delong menyadari apa arti lagu ingin baginya. Dia sangat kesal dan berkata, jika saya mengetahui hal ini, saya akan mengejarnya ketika saya belajar di luar negeri. Dong Xiuhua bertanya, lalu mengapa kamu tidak mengejarnya? Petik 2. Kong Delong menghela nafas dan berkata, saat itu, saya pikir gadis asing lebih baik. Selama beberapa tahun di luar negeri, yang saya cari hanyalah gadis asing. Petik 2. Dikatakan, dia memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, Bu, kali ini aku kehilangan muka sebesar itu di depan Wanting Song. Kurasa Wanting Song memiliki kesan buruk terhadapku. Apa yang harus aku lakukan? Petik 2. Dong Xiuhua menghela nafas, berkata, kamu harus memikirkan baik-baik bagaimana menebus kesan buruk yang kamu berikan padanya kali ini. Lagi pula, mengejar gadis bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Kamu harus bersiap untuk bertarung dalam waktu yang lama. Mempersiapkan. Petik 2. Kong Delong berkata, dokter memberitahu saya bahwa setelah operasi, saya mungkin harus berbaring di tempat tidur selama 15 hari, dan saya tidak akan bisa pergi ke Jingling untuk sementara waktu. Dong Xiuhua berkata, apa yang perlu dikhawatirkan dalam 15 hari? Song Wanting telah melajang selama 26 tahun. Petik 2. Ketika Kong Delong mendengar ini,
dia langsung berseri-seri dan berkata sambil tersenyum, "Bu, mendengar ibu mengatakan itu membuatku semakin percaya diri." Petik 2. Dong Xiuhua mengangguk dan bertanya lagi, "Benar. Apakah kamu pergi ke Jinling untuk menemui Ruolin kali ini?" Petik 2. Kong Delong berkata dengan tergesa-gesa, "Bagaimana aku bisa peduli jika melihatnya?" Setelah turun dari pesawat, saya bergegas ke rumah Song, lalu bergegas dari rumah Song menuju bandara, lalu terbang kembali. Petik 2. Dong Xiuhua berkata, "Lain kali kamu pergi ke Jinling, ingatlah untuk mengunjunginya. Dia sudah lama ke Jinling dan tidak pernah kembali." Petik 2. Kong Delong mengangguk, tapi bertanya dengan heran, "Bu, mengapa Ruolin pergi ke tempat tidak tahu berterima kasih di Jinling itu?" Petik 2. Dong Xiuhua berkata, "Saya mendengar dari kakekmu bahwa keluarga Ye membeli sebuah perusahaan bernama Dihao Group di Jinling beberapa waktu lalu. Konon perusahaan itu diberikan kepada tuan muda dari keluarga Ye untuk menjalankannya. Kakekmu ingin Ruolin datang dan mencobanya untuk melihat apakah dia bisa berkembang dengan tuan muda keluarga Ye." Petik 2. Kong Delong mengerutkan kening lagi, "Apakah benar ada tuan muda dari keluarga Ye di Jinling?" Tidak mungkin. Saat dia mengatakan ini, dia memikirkan Ye Chen lagi. Mungkinkah Ye Chen ini tuan muda dari keluarga Ye? Kelihatannya tidak seperti itu. Chen Zekai menyangkalnya, dan pria itu adalah menantu Diaoxi. Dikatakan bahwa dia menikah dengan keluarga Diaoxi kelas bawah di Jinling. Tidak masuk akal jika dia adalah anak muda tuan dari keluarga Ye. Pada saat ini, Dong Xiuhua juga berkata dengan curiga, "Saya juga berpikir pada awalnya bahwa ketua M Grand Group mungkin adalah tuan muda dari keluarga Ye, tetapi menurut Ruolin, dia belum pernah melihat ketua secara langsung, jadi saya curiga meskipun ketuanya adalah tuan muda dari keluarga Ye, tuan muda dari keluarga Ye tidak ada di Jinling. Dia mungkin masih memegang komando dari jarak jauh dari Yanjing, atau bahkan hanya memegang posisi ketua, tetapi dia sebenarnya terlalu malas untuk mengurus semuanya. Bagaimanapun, keluarga Ye adalah bisnis yang besar, grup Dihao belaka tidak dapat menarik perhatian mereka sama sekali." Petik 2. Kong Delong bertanya dengan heran, "Lalu mengapa kamu membiarkan Ruolin melakukan itu? Biarkan dia kembali dengan cepat." Petik 2. Dong Xiuhua berkata, "Kakekmu sangat ingin dia kembali, tapi dia tidak mau, jadi kakekmu biarkan saja dia pergi." Bab 628. Hubungan antara keluarga Yanjing sangat rumit. Mereka seperti bangsawan 8 Panji pada masa dinasti Qing. Mereka menikah dan menikah satu sama lain dan sangat dekat. Bagaimanapun, setiap keluarga memiliki laki-laki dan perempuan. Ketika laki-laki dan perempuan mencapai usia menikah, mereka harus menikah, dan keluarga besar memiliki standar yang sangat tinggi. Tidak mungkin mereka memilih menantu laki-laki atau perempuan mertua dari keluarga biasa, jadi mereka hanya akan mencari calon yang cocok di kalangan keluarga besar. Dapat dikatakan tidak ada keluarga besar yang tidak menikah dengan keluarga besar lainnya, dan beberapa keluarga besar dengan jumlah penduduk sejahtera akan menikah dengan beberapa keluarga besar sekaligus. Hal ini sangat mirip dengan keluarga kerajaan Eropa. Di negara-negara monarki gaya lama di Eropa, raja dan ratunya saling berhubungan satu sama lain. Hal ini karena keluarga kerajaan di seluruh Eropa dibentuk menjadi keluarga besar yang dibentuk melalui perkawinan antar jangka panjang. Ibu Kong Delong, Dong Xiuhua, adalah putri dari keluarga Dong dan bibi Dong Ruolin. Dia menikah dengan ayah Kong Delong, Kong Lingce 35 tahun yang lalu. Ketika keluarga Kong dan keluarga Dong menikah, keluarga Dong bahkan lebih kuat dari keluarga Kong. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Dong mengalami kemunduran, dan keluarga Kong mengalami kemunduran, sehingga kesenjangan antara kedua keluarga secara bertahap semakin melebar. Namun lelaki tua dan perempuan tua dari keluarga Kong selalu berpihak pada Dong Xiuhua, terutama karena setelah Dong Xiuhua menikah dengan keluarga mereka, keluarga Dong memang banyak membantu keluarga Kong. Setelah Dong Xiuhua menikah dengan Kong Lingce, dia melahirkan 3 orang putri, dan putri keempatnya adalah Kong Delong, jadi dia sangat menyayangi Kong Delong. Kong Delong juga berusia 27 tahun ini dan akan berusia 28 tahun, jadi Dong Xiuhua mulai mengkhawatirkan pernikahan putranya. Dia pertama kali mencari dalam lingkaran besar di antara keluarga besar di Yanjing, tetapi dia tidak pernah menemukan orang yang memuaskan. Anak-anak perempuan dari keluarga Su dan keluarga Ye sangat berharga dan berstatus tinggi, dan masing-masing keluarga sangat ingin menikahi mereka. Sebagai perbandingan, kekuatan keluarga Kong jauh tertinggal dari mereka.
Adapun keluarga yang memiliki status dan kekuatan yang mirip dengan keluarga Kong, gadis-gadis di keluarga mereka yang cukup umur untuk menikah sudah terkenal dan sudah menikah, atau mereka benar-benar tidak dapat menarik perhatian Dong Xiuhua. Dong Xiuhua tentu saja berharap putranya dapat menemukan putri kaya dengan kekayaan, kemampuan, dan penampilan yang unggul. Namun sebagian besar anak perempuan dari keluarga besar adalah tipe anak perempuan yang memiliki kelebihan dan kekurangan yang jelas. Kelebihannya adalah keluarganya kaya dan berkuasa, namun kekurangannya adalah kecuali uang, segala sesuatunya pas-pasan, tidak mengherankan. Misalnya, beberapa wanita kaya yang cuek dan hanya mengeluarkan uang sejak kecil, meski lulusan universitas bergengsi ternama dunia, mereka semua menyumbangkan uang. Seperti halnya Pan Xi yang mendonasikan 15 juta dolar AS untuk menyekolahkan anaknya di Harvard. Pada dasarnya, sebagian besar orang kaya generasi kedua ini kaya dan cantik tetapi kehilangan kekayaan. Belum lagi gadis-gadis kaya generasi kedua, bahkan Kong Delong pun meremehkan bantal bersulam tersebut. Ketika Kong Delong pergi belajar ke luar negeri, keluarganya mengeluarkan banyak uang untuk disumbangkan. Jadi meskipun dia adalah tuan muda ketiga dari keluarga Kong, nyatanya dari segi kemampuan pribadi, dia jauh lebih buruk daripada siswa berprestasi yang rajin belajar. Dong Xiuhua tidak ingin putranya menemukan orang bodoh seperti itu di masa depan, jadi dia mengambil alih kepala Song Wanting. Namun ia tidak menyangka kalau putranya akan menjadi begitu tidak berguna. Saat ia pergi merayakan ulang tahun Song Wanting, ia akan bertengkar dengan orang lain, bahkan menelan kalung rubi di depan umum karena sebuah taruhan. Saat ini, dia merasa sangat tidak berdaya. Namun, melihat putranya akan menjalani operasi, Dong Xiuhua tidak terlalu menunjukkan kekecewaannya. Ia hanya menunggunya berpakaian sebelum membawanya menemui wanita tua yang terjatuh. Wanita tua itu baru saja melukai tulangnya. Dokter segera memeriksanya dan berpikir dia harus tetap di tempat tidur setidaknya selama seminggu. Karena ibu tua itu semakin kesakitan, dokter pun memberinya suntikan pemblokiran dan suntikan analgesik. Bingung, Kong Delong mengikuti ibunya ke bangsal wanita tua itu. Begitu dia memasuki bangsal, ayahnya Kong Lingce datang, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras, dan mengumpat dengan marah, "Kamu bajingan, kamu tidak bisa menahan tembok dengan lumpur. Untungnya, kamu nenek tidak dalam masalah serius, jika tidak, aku harus memotongmu menjadi beberapa bagian." Kong Delong sejak kecil belum pernah dipukul, tiba-tiba ia ditampar oleh ayahnya, ia tertegun dan merasa dirugikan. Ketika wanita tua itu melihatnya memukuli cucunya, dia merasa sedikit tertekan, jadi dia berkata, "Perintah telah dikeluarkan. Xiaolong masih muda, meskipun hal semacam ini tidak terhormat, itu bisa dimengerti." Tuan Song tidak bermurah hati seperti wanita tua itu. Dia memelototi Kong Delong dan berkata dengan dingin, "Tidak peduli seberapa muda kamu, kamu sudah dewasa. Masa depan apa yang bisa kamu harapkan dari orang dewasa yang bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri?" Ketika Kong Delong mendengar ini, kakinya bergoyang. Dia tidak takut ayahnya akan memukulnya, tetapi dia takut kakeknya akan mengatakan hal-hal negatif tentang dirinya. Karena jika kakek memang mempunyai pendapat yang besar terhadapnya, hal itu akan berdampak besar pada status masa depannya di keluarga. Ketika Kong Lingce mendengar ayahnya mengucapkan kata-kata seperti itu, dia semakin marah pada anak yang tidak berbakti ini, jadi dia menamparnya lagi dengan tangannya dan berteriak, "Tidak, bajingan, jika aku menemukanmu lagi lain kali, aku akan menghancurkanmu kaki." Kong Delong menutupi kedua sisi wajahnya. Tersedak oleh kesedihan, dia berkata, "Kakek, ayah, saya benar-benar tahu bahwa saya salah, dan saya tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu lagi." Orang tua itu mendengus dingin, "Saya tidak seperti nenekmu, yang paling menyayangi cucumu, tapi aku selalu memiliki prinsip yang kuat dalam melakukan sesuatu. Jika kamu memiliki kesempatan lagi, tinggalkan Yanjing dan jangan pernah kembali." Kong Delong mengangguk cepat dan berkata dengan hormat, "Kakek, jangan khawatir, tidak akan ada waktu berikutnya." Ekspresi lelaki tua itu sedikit melembut. Wanita tua itu berkata dengan beberapa keluhan, "Memang benar kalian berdua memukuli anak itu dan memarahi anak itu. Anak itu perlu segera dioperasi." Ketika Kong Delong melihat neneknya membela diri sedemikian rupa, dia menitikkan air mata. Dia berjalan ke tempat tidur wanita tua itu, berjongkok, memegang tangan wanita tua itu, dan berkata, "Maaf, nenek, itu semua milik Xiaolong, kesalahan."
Wanita tua itu buru-buru mengulurkan tangannya untuk menyeka air matanya dan berkata, "Kamu bisa berkembang pesat dengan mengakui kesalahanmu. Nenek tidak menyalahkanmu." Saat ini, ahli dari Departemen Gastroenterologi turun tangan dan berkata, Tuan muda akan bersiap untuk operasi." Kong Lingce mengangguk dan berkata kepada Kong Delong, "Ini hanya operasi kecil. Pergilah sendiri ke dokter, saya ingin tinggal di sini bersama nenekmu." Kong Delong buru-buru mengangguk dan menyetujui dengan patuh. Ketika wanita tua itu melihat ini, dia buru-buru berkata kepada Dong Xiuhua, "Xiuhua, tolong berhenti menjagaku di sini dan pergi dan ikuti aku secepatnya." Dong Xiuhua tidak yakin untuk membiarkan putranya menjalani operasi sendirian, jadi dia buru-buru berkata, "Baiklah, Bu, saya akan pergi ke sana bersama Xiaolong." Setelah pasangan itu pergi bersama dokter, Kong Lingce berkata kepada lelaki tua itu dengan ekspresi malu di wajahnya, "Ayah, maafkan aku, ini salahku dalam mengajar." Orang tua itu melambaikan tangannya tanpa ekspresi dan berkata, "Xiaolong hampir berusia 28 tahun. Sudah waktunya dia menjadi stabil. Jika seorang pria tidak menikah, dia tidak akan pernah tumbuh dewasa. Temukan gadis yang cocok untuknya secepatnya. Cepatlah, menikahlah." Kong Lingce buru-buru berkata, "Ayah, Xiuhua dan saya telah menemukan pasangan yang cocok untuknya. Dia adalah putri dari keluarga Song di Jinling. Gadis itu tidak hanya cantik, murah hati, dan terpelajar, tetapi juga memiliki kemampuan yang sangat baik. Beberapa waktu lalu, dia bahkan berbicara dengan keluarga Li Jiacheng di Hong Kong. Yang saya inginkan adalah menikahi keluarga Song dan mengubah keluarga Song menjadi keluarga pertama di Jiangnan. Dalam hal ini, itu akan setara dengan keluarga kita kekuasaan dan berkembang di Jiangnan." Orang tua itu mengangguk, merupakan ide yang sangat bagus untuk melewati kota Yanjing yang tak berdasar dan pergi ke selatan sungai Yangtze untuk pembangunan. Mari kita dorong maju. Bab 629. Kong Delon yang malang itu akhirnya mengeluarkan kalung rubi itu dari ususnya setelah menjalani operasi. Yang menunggunya adalah istirahat total selama 15 hari. Jadi dia hanya bisa berbaring di unit perawatan intensif rumah sakit rumahnya. Karena pompa nyeri tidak dapat digunakan terus-menerus dan akan membahayakan tubuh, maka pompa nyeri tersebut dilepas pada hari kedua operasi. Kemudian, dia disambut dengan rasa sakit yang terus-menerus di tempat tidur. Semakin kuat rasa sakitnya, semakin dia membenci Ye Chen di dalam hatinya. "Saya berharap kesehatan saya dapat segera pulih, dan kemudian pergi ke Jinling untuk menyelesaikan masalah dengan Ye Chen. Yang terbaik adalah memotongnya menjadi beberapa bagian, jika tidak, saya akan sangat menyesal atas reputasi saya sebagai tuan muda ketiga dari keluarga Kong." Tapi Ye Chen sama sekali tidak menganggapnya serius. Teman sekelas SMA istrinya, Xiao Churan. Dia akan menikah pada akhir pekan, dan Ye Chen berjanji kepada istrinya bahwa dia akan meminjam 2 mobil mewah tersebut. Itu digunakan sebagai mobil pernikahan untuk teman sekelasnya. Jadi ketika dia ada di sana, dia langsung menelepon Qin Gang dan meminta Qin Gang untuk mengatur seseorang untuk mengantarkan 2 mobil mewah ini ke villa kelas 1 Thomson. Begitu Qin Gang mendengar bahwa Tuan Ye akhirnya akan menggunakan kedua mobil ini, dia segera mengatur agar seseorang mengemudikan truk derek dan mengantarkan kedua mobil mewah tersebut ke rumahnya. Edisi terbatas Hermes Bugatti Veyron dan Aston Martin 177, salah satu dari mereka yang dikendarai di jalan dapat memberikan tingkat pengembalian yang sangat tinggi, dan kedua mobil ini sangat sedikit di China, dan seluruh Jinling juga tidak ada yang bisa menggunakan kedua mobil ini sebagai mobil pernikahan. Setelah mobil diantar, meski diparkir di area villa ternama seperti Thomson Yipin, mobil itu menonjol dari keramaian dan membuat banyak orang kaya ngiler. Ketika Malan melihat 2 mobil ini diparkir di halaman rumahnya, dia tercengang. Dia melihat sekeliling kedua mobil itu beberapa kali. Dia bertanya pada Xiao Churan dengan penuh semangat, "Putriku yang baik, dari mana kamu mendapatkan 2 mobil ini? Ini terlalu luar biasa." Petik 2. Xiao Churan berkata, "Bu, Ye Chen meminjam 2 mobil ini dari Tuan Qin. Kebetulan teman sekelasku akan menikah besok, jadi aku meminjamkan 2 mobil ini kepadanya sebagai mobil pernikahan." Petik 2. Ya Tuhan, Malan menghela nafas, kapan keluarga kita akan memiliki mobil sport mewah seperti ini? Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen lagi dan bertanya dengan tatapan menyanjung, "Menantu yang baik, tidak bisakah kamu membiarkan teman kayamu memberi kami mobil seperti ini? Ibumu,
seumur hidupku aku belum pernah naik mobil sport mewah seperti ini. Petik 2. Ye Chen sebenarnya tidak memiliki perasaan yang berlebihan terhadap mobil. Di matanya, itu hanya alat transportasi. Tidak baik jika terlalu mencolok. Jadi dia sebenarnya tidak memiliki kesan yang baik terhadap kedua mobil tersebut, dan dia tidak memilikinya. Menurutku tidak pantas mengendarai dua mobil keluar. Ini suatu kehormatan besar, yang juga menjadi alasan mendasar mengapa saya tidak mengendarai dua mobil ini. Jadi, Ye Chen berkata kepada Malan, "Bu, kedua mobil ini kelihatannya bagus. Tapi perawatannya terlalu mahal. Ambil contoh Bugatti ini. Satu ban harganya ratusan ribu, dan 4 ban jumlahnya 100 ribu. Perawatan biasa bisa puluhan ribu. Kalau tergores, hanya cat saja pekerjaan. Biayanya mungkin lebih dari 100 ribu yuan. Bagaimana keluarga kami mampu membelinya?" Petik 2. Ketika Malan mendengar ini, dia menghela nafas kecewa dan berkata, "Jika kamu punya uang untuk mendukung hal ini, sebaiknya kamu perbaiki gigiku." Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan menyentuh soket giginya. Dia mengeluh, "Gigi depan saya sudah lama hilang, dan saya tidak tahu kapan saya bisa menggantinya." Petik 2. Xiao Churan berkata, "Bu, jangan khawatir. Saya sudah membuat janji dengan dokter gigi terlebih dahulu. Setelah kondisi kaki Anda membaik, saya akan membawa Anda untuk memasang implan gigi dan membuat gigi porselen terbaik." Petik 2. Malan mengangguk puas. Xiao Churan berkata kepada Ye Chen, "Suamiku, mobil mana yang akan kamu kendarai besok?" Petik 2. Ye Chen berkata, "Saya bebas, Anda pilih salah satu. Saya mengendarai yang tersisa." Petik 2. Xiao Churan berkata dengan gugup, "Saya khawatir saya tidak bisa mengemudi dengan baik. Kedua mobil ini sangat bertenaga. Saya khawatir sesuatu akan terjadi secara tidak sengaja. Jika saya menabrak atau menggores mobil orang lain lagi, itu akan merepotkan." Petik 2. Petik 2. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, jangan memiliki beban psikologis yang besar. Anggap saja kedua mobil ini sebagai milik kita." Petik 2. Xiao Churan berkata, "Anda harus memperkenalkannya kepada saya dan cara mengoperasikannya secara spesifik." Petik 2. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Baiklah, izinkan saya memperkenalkan Bugatti ini kepada Anda." Petik 2. Saat ini, Bentley Continental baru melaju ke area villa kelas 1 Thomson. Pengemudinya adalah Xiao Hailong, yang mengenakan setelan jas lurus dan berpenampilan seperti anjing. Duduk di kursi penumpang adalah ayahnya, Xiao Changqian. Duduk di barisan belakang adalah wanita tua dari keluarga Xiao dan Xiao Weiwei. Baru-baru ini, uang yang diinvestasikan oleh keluarga Wu di keluarga Xiao telah tiba, dan grup Xiao telah melunasi pinjamannya ke bank, sehingga bank tersebut telah dibuka blokirnya. Grup Xiao juga telah membuka blokir villa keluarga Xiao dan peninggalan budaya antik. Grup Xiao kembali lagi. Keluarga Xiao sangat gembira. Sudah lama sekali sejak Xiao Hailong benar-benar merasakan kehidupan generasi kedua yang kaya. Jadi dia menyemangati wanita tua itu, berharap dia bisa membeli mobil mewah dari perusahaan untuk mempercantik penampilannya. Mantan keluarga Xiao, mobil terbaik adalah Mercedes-Benz S450 yang dikendarai oleh wanita tua itu, yang harganya sekitar 10.000. Mobil Xiao Changqian adalah Audi A8. Mobil Xiao Hailong adalah BMW tua. Semula pihak keluarga berencana menggantinya dengan mobil yang lebih baik, namun mereka tidak menyangka. Belakangan, terjadi perubahan lagi di rumah. Tidak hanya mobilnya tidak diganti, BMW lama juga disita oleh bank. Xiao Hailong tahu betul bahwa jika dia ingin menjadi generasi kedua yang kaya lagi dan membiarkan orang lain memandangnya tinggi-tinggi, dia harus memiliki mobil yang bagus terlebih dahulu. Lagi pula, saya tidak bisa membawa villa kelas 1 Thomson di punggung saya ketika saya keluar. Yang sebenarnya dilihat orang lain tentang saya adalah mobil yang saya kendarai. Setelah sekian lama menjalani hidup yang sulit, Nyonya Xiao tidak sabar untuk menjadi terkenal, jadi dia segera membuat keputusan dan membeli Bentley Continental senilai lebih dari 3 juta. Xiao Hailong belum pernah mengendarai mobil semahal itu, jadi dia lebih bersemangat dari siapapun saat membeli mobil itu. Saat ini, Nyonya Xiao sedang duduk di kursi belakang Bentley yang mewah, menyentuh interior kulit murni buatan tangan, dan menghela nafas. Ini memang mobil yang bagus. Bentley ini jauh lebih baik daripada Mercedes-Benz yang saya miliki sebelumnya.
Petik 2 tanda seru. Petik 2. Xiao Hailong berkata, Nenek, Bentley sebenarnya lebih buruk dari Rolls-Royce. Mengapa kita tidak kembali dan membeli Rolls-Royce lagi? Petik 2. Wanita tua itu berkata, sebuah Rolls-Royce berharga 7 hingga 8 juta. Masih terlalu dini untuk membeli Rolls-Royce sekarang. Prioritas utama kami sekarang adalah segera memulai kembali bisnis Xiao Group. Petik 2. Xiao Hailong buru-buru berkata, Nenek, aku juga ingin meredam semangat keluarga Ye Chen. Meskipun mereka bisa tinggal di villa kelas 1 oleh Thompson, mereka tetap mengendarai 2 mobil omong kosong. Keduanya digabungkan, kurang dari 1 juta, kurang dari sepertiga harga Bentley kami. Jika saya mengendarai Rolls-Royce seharga 7 atau 8 juta, saya hanya akan mengendarai mobil ke pintu mereka dan menyodok rumah mereka. Kembali ke tulang belakang Anda. Petik 2. Xiao Weiwei berkata, saudaraku, apakah kamu masih membutuhkan Rolls-Royce untuk menjadi tulang punggung keluarga mereka? Bentley ini sudah cukup. Petik 2. Itu adalah. Nyonya Xiao mendengus dingin dan berkata, Hailong, langsung berkendara ke rumah mereka. Saya ingin mengejek dan mengejek keluarga ini. Saya meminta mereka untuk kembali ke grup Xiao sebelumnya, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Sekarang grup Xiao telah hidup kembali, saya tidak menyesalinya setelah melihat mereka. Petik 2. Bab 630. Nyonya Xiao selalu merasa sangat tidak puas dengan keluarga Ye Chen. Awalnya dia memohon agar mereka kembali, tapi tidak ada yang menganggapnya serius. Sekarang dia telah menerima investasi besar dari keluarga Wu, dia tidak perlu lagi menganggap serius keluarga mereka. Selain itu, wanita tua itu merasa bahwa keluarga Ye Chen kuat di luar tetapi lemah di dalam. Sepertinya ada villa Thompson kelas 1, tapi nyatanya tidak lebih dari itu. Ye Chen dan Xiao Changkun sama-sama menganggur di rumah dan tidak punya penghasilan. Meskipun Xiao Churan membuka studio, skalanya kecil, dan situasi pendapatannya tidak terlalu optimis. Oleh karena itu, wanita tua itu sangat yakin bahwa keluarganya hampir tidak mampu untuk tinggal di Thompson Yipin, namun dari segi jumlah uang yang mereka miliki, mereka pasti tidak akan bisa menandingi diri mereka sendiri sekarang. Saat itu, ketika dia membutuhkan mereka kembali, dia pergi ke keluarga mereka untuk memohon dan kehilangan muka, tetapi mereka memandang rendah dia dan menolak untuk kembali ke keluarga Xiao. Sekarang keluarga Xiao telah mengatasi kesulitan, mereka akan segera melakukannya, menebus semua wajah yang hilang sebelumnya. Dapatkan kembali. Bentley Continental berhenti di depan villa Ye Chen. Xiao Hailong memandang wanita tua di sampingnya dan bertanya, Nenek, apakah kamu ingin aku turun dan mengetuk pintu? Tidak perlu. Nyonya Xiao mencibir, gantung klaksonnya dan minta Malan keluar. Xiao Changqian mendongak dan menemukan ada lebih dari 20 kakolt yang tergantung di balkon Malan. Dia berkata dengan marah, Malan, bajingan itu, kecanduan menggantung kakol. Sudah berhari-hari dan dia masih belum melepasnya. Sialan, Nyonya Xiao berkata dengan tenang, jika dia ingin menutup telepon, biarkan saja dia menutup telepon. Itu hanya pengkhianatan. Saya menyarankan Anda untuk tidak menganggapnya terlalu serius. Sekarang wanita Jalan Qian Hongyan telah membunuh bajingan itu. Anda tidak dapat melakukannya itu lagi. Tanggapi masalah ini dengan serius. Bu, mudah bagimu untuk mengatakannya. Xiao Changqian berkata dengan marah, wanita Jalan ini tidak hanya hamil dengan bajingan orang lain, dia juga menulariku penyakit menular seksual. Sekarang aku harus pergi ke rumah sakit untuk membeli 6 botol cairan setiap hari. Dokter mengatakan setidaknya jika kamu kehilangan selama sebulan, itu semua salahnya. Nyonya Xiao berkata dengan nada menghina, jika kamu selalu menaruh hati padanya, orang lain akan selalu memiliki sesuatu untuk mengincarmu, seperti kakolding yang dilakukan Malan ini. Jika kamu tidak menganggap serius masalah Qian Hongyan, Malan akan melakukannya. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Lakukan jika kamu memiliki 200 suami yang istrinya tidak setia. Pada analisa terakhir, kamu masih meninggalkan celah bagi orang lain, jadi ketika orang lain mempermalukanmu, jangan salahkan orang lain. Ketika Xiao Changqian mendengar ini, dia menghela nafas dengan marah. Dia sekarang telah putus dengan Qian Hongyan. Alasan mengapa dia tidak menceraikannya adalah karena Wu Donghai dari keluarga Wu tidak mengizinkannya. Jika dia terus menganggap masalah ini sebagai hal yang sangat memalukan, dia pasti akan menjadi seperti ibunya di masa depan sama seperti sebelumnya, selalu meninggalkan celah bagi lawan. Memikirkan hal ini,
dia mengertakkan gigi dan berkata, "Bu, aku mengerti maksudmu. Biarkan saja Malan jalang itu menutup telepon. Aku akan berpura-pura tidak melihatmu." Nyonya Xiao mengangguk puas dan berkata kepada Xiao Hailong, "Hailong, bunyikan klaksonnya dan keluarkan Malan." "Baik nenek." Dengan senyum bangga di wajahnya, Xiao Hailong menekan klakson mobil. Peluit besar terdengar di luar villa Ye Chen. Xiao Churan dan Ye Chen sedang duduk di dalam mobil sport dengan insulasi suara yang sangat baik, sehingga mereka tidak dapat mendengar suaranya dengan jelas, tetapi Malan di kamar tidur di lantai atas tiba-tiba merasa kesal saat mendengar suara tersebut. Saat ini ia sedang berada di tempat tidur sambil menonton acara TV dengan ponselnya. Selama kurun waktu tersebut, ia merasa bosan di rumah setiap hari dan mengandalkan menonton acara TV untuk mengisi waktu. Saat dia sedang melihat kemeriahan, terdengar suara klakson yang keras dan melengking di luar membuatnya kesal, maka dia segera pergi ke teras untuk melihat ke bawah. Tidak masalah, dia kebetulan melihat sesuatu. Sebuah merek Bentley baru diparkir di depan rumahnya sambil membunyikan klakson. Malan langsung mengumpat, "Sial, dari mana datangnya kawat gantung yang bau itu? Apa ada yang salah? Kenapa kamu membunyikan klakson di depan rumah orang lain?" Xiao Changqian ada di dalam mobil dan melihat Malan berdiri di pagar balkon melalui jendela, berteriak, dan berkata sambil tersenyum, "Bu, lihat, Malan yang licik itu keluar untuk mengutuk." "Haha." Nyonya Xiao tua sangat gembira dan berkata, "Wanita jalambau seperti Malan itu paling menyukai uang. Jika dia tahu bahwa kita telah pulih sekarang, dia pasti akan cemburu dan tidak nyaman. Lalu aku akan memberinya permintaan untuk biarkan mereka saat aku kembali ke keluarga Xiao. Dia pasti akan menjilat wajahnya dan memohon padaku, lalu aku akan mempermalukannya." Jadi, Nyonya Xiao membuka pintu mobil sambil tersenyum, dan hendak keluar dari mobil untuk pamer kepada Malan, tapi dia tidak menyangka baskom berisi air dingin dituangkan ke kepalanya, tepat di atasnya, dari kepalanya. Terjadi tabrakan, dan wanita tua itu merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia mengangkat kepalanya yang basah dan melihat ke atas, tepat pada saat melihat Malan memegang wastafel dengan ekspresi bangga di wajahnya. Wanita tua itu mengangkat kepalanya dengan marah dan memarahi, "Malan, brengsek. Kenapa kamu menuangkan air ke tubuhku?" Malan kemudian mengenali Nyonya Xiao dan mengerutkan bibirnya dan berkata, "Hei, menurutku siapa yang membeli mobil rusak dan membunyikan klakson di depan rumahku, tapi ternyata itu kamu, orang tua. Ada apa? Menantu perempuan Anda ada di sini. Anda menghasilkan banyak uang dengan menjual diri Anda paruh waktu di tambang batu bara hitam. Apakah Anda punya cukup uang untuk membelikan Anda mobil baru? Mobil yang rusak, kelihatannya cukup menggertak." Petik 2. Nyonya Xiao tua mengumpat dengan marah, "Kamu adalah orang yang curang. Ini Bentley Continental, diimpor dari Inggris, lebih dari 3 juta. Malan bersandar di pagar dan berkata dengan nada meremehkan, "Hei, kamu bisa mengendarai mobil seharga lebih dari 3 juta yuan, jadi kamu bukan yang terbaik. Tahukah kamu jenis mobil apa yang dimiliki putri dan menantuku?" Menyetir, Nyonya Xiao mencibir, "Bukankah putrimu hanya punya BMW 520? Biar ku beritahu, aku bisa membelikan 10 mobil ini untuknya." Malan mendengus dan berkata, "Lihat apa yang kamu lakukan, orang tua. Itu hanya sebuah Bentley yang bernilai lebih dari 3 juta yuan. Bukan apa-apa, menantu laki-laki saya memiliki 2 mobil mewah kelas atas. Salah satunya harganya 10.000 yuan. Saya akan membelikannya untuk Anda. 10 mobil ini masih berbelok, Anda terlihat seperti belum pernah melihat dunia." Xiao Hailong juga menurunkan jendela saat ini, menjulurkan kepalanya dari kursi pengemudi, memandang ke arah Malan, dan dengan sinis berkata dengan suara dingin, "Malan, kamu tidak memiliki gigi depan, dan kamu masih suka begitu menyombongkan diri. Apakah Ye Chen begitu bau? Diaosi, kenapa kamu mengendarai mobil Wan? Dia bahkan tidak pantas untuk menyentuhnya." Malan memuntahkan beberapa potong kulit biji melon ke arah Xiao Hailong dan berkata dengan nada menghina, "Hailong, berhentilah pamer dengan bibi keduamu di sini. Jika kamu punya waktu, segera pergi ke rumah sakit dan cari tahu siapa dirimu. Dia tidak seorang keturunan keluarga Xiao. Lagi pula, ibumu adalah wanita yang bebas pilih-pilih. Mungkin dia mengkhianati ayahmu lebih dari 20 tahun yang lalu." Berhenti kentut. Xiao Hailong mendengar bahwa dia membuat keributan lagi tentang perselingkuhan ibunya,
dan dia mengutuk dengan marah, "Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan memotong lidahmu." Malan menjulurkan lidahnya dan berkata, "Ayo, potong aku, bajingan kecil, kamu bukan yang paling kuat lagi." Xiao Hailong sangat marah hingga dia melompat berdiri dan mengumpat ketika dia membuka pintu mobil. Wanita tua itu menghentikannya saat ini dan berkata, "Hailong, berhenti bicara, aku akan memberitahunya." Xiao Hailong lalu menutup mulutnya dengan marah. Wanita tua itu berkata dengan wajah angkuh, "Malan, biar ku beritahu, keluarga Xiao tidak lagi seperti dulu. 80 juta investasi telah diterima, keluarga Xiao telah mengatasi krisis utang, dan sekarang sudah akan dibuka kembali. Kamu tidak iri, jika kamu memohon dengan baik padaku, mungkin aku akan berbelas kasihan dan membiarkan Xiao Churan dan Xiao Changkun kembali bekerja di grup Xiao, dan pensiunmu akan dikembalikan pada saat itu." Bersambung.